area pemakaman Lastono sebagai petilasan Syekh Siti Jenar di Desa Lemabang, Kecamatan Singojuru, Banyuwangi, Jawa Timur. Pertama kali dilakukan pembersihan rerumputannya serta dibangun sebuah pondok sederhana sekitar tahun 2005. Akan tetapi, pada tahun-tahun berikutnya, tiba-tiba ada seonggok batu tua, tepatnya di dalam area makam yang dikeramatkan. Padahal konon, batu tua tersebut sebelumnya tak pernah ada, sehingga memantik sebuah tanda tanya. Ternyata sesuai penuturan dari berbagai narasumber, akhirnya dapat dihimpun keselarasan informasi bahwa batu tua tersebut adalah batu dakon, yakni sebuah batu sakral yang di masa lampau merupakan batu kesayangannya Ki Rentep yang bersemayam di Lemabang Kidul. Namun tak jelas siapa yang memprakarsai pemindahan batu dakon tersebut. Tatkala berinteraksi dengan roh sang penjaga makam keramat Ki Rentep beberapa waktu lalu, di antaranya berpesan agar batu dakon tersebut segera dikembalikan. Kini wacana pun mulai mengemuka untuk mengembalikan batu dakon ke tempat asalnya semula, sekaligus sebagai perlambang kesakralan Lemabang Kidul atau Kerajaan Kidul. Sebuah kisi-kisi yang terberai. Ada yang mencoba memunguti, namun ada juga yang lalai. Jejak-jejak masa lalu itu pun seakan kini telah reinkarnasi menjelma bak selaksa misteri. Napak tilas penelusuran di antara pintasan dimensi tentang adanya ada dalam ketiadaan, jua tiadanya tiada dalam keberadaan. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Ikuti dan saksikan petualangan wisata mistis bersama Denista Karisma Putra hanya di YouTube LSAP Banyuwangi Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa netizen dimanapun berada, kali ini tim petualangan wisata mistis berada di rumah seorang tokoh, boleh dibilang sesepuh Bang ya, yaitu di Desa Lemabang Kulon. Ini masuk dusun apa? Dusun Sukorjo, Sukarjo, Desa Lemabang Kulon, Kulon. Kecamatan Singojuru, Singojuru, Kabupaten Banyuwangi. Pak, panggilannya Pak Sanawi, Pak. panggilan sehari-hari Pak Nawi, Pak Awi, enten kang Pak Nawi, enten kang Pak Awi. Nek Nawi kan mungkin Pak basa usinge Pak. Nggih. Nawi yo mungkin. Mungkin. Kan ngoten nggih, nggih Nggih. Pak Nawi. Paling enak Pak Nawi ya. Nggih, enten kang luke Pak Awi. Nawi-nawi ngoten dadine mengoten nggih. Nggih. Baik pemirsa, kehadiran tim petualangan wisata mistis di rumahnya Pak Sanawi atau Pak Nawi ini berkenaan dengan salah satu benda, tepatnya yaitu batu dakon, yaitu di area Lastono atau pemakaman petilasan Syekh Siti Jenar, yaitu di Desa Lemabang Kulon. Nah, konon batu tersebut itu memang batu tambahan di area tersebut
yang asal muasalnya itu justru itu tidak ada di situ Bang ya. Nggih. Gitu. Nah kebetulan Pak Sanawi ini yang memahami persis bagaimana dulu area Lastono, kemudian hingga ada batu dakon itu Bang ya. Baik, Pak Nawi anaknya ini ngomong bahasa Indonesia mau ya? Iya, sudah. Ya, Iya. oke. Pak Nawi, kalau menurut Pak Nawi itu batu dakon yang ada di mana itu petilasannya Syekh Siti Jenar itu asalnya dari mana Pak itu Pak? Ya, asalnya batu dakon itu dari dusun Kerajaan Kidul, Desa Lemah desa Bangkulon. Lemah Bangkulon. Mm-mm. Katanya itu ada hubungannya dengan Ki Rentep ya. Iya, Nah, Ki Rentep itu kalau nggak salah ini kan seorang bekel. Ya, iya, seorang bekel sekarang disebut namanya kepala desa sekarang ini ya. iya. Yang dulu berkuasa zaman perjuangan Bang ya. Jadi cukup lama. Boleh dibilang kan beliau ini yang babat alas ya, yang babat Iya. awal di daerah sekitar ini kan begitu. Pak Nawi, gimana ceritanya kok bisa batu itu berada di situ Pak Nawi? Mungkin jenengan tahu Pak Nawi. Kalau batu itu bisa ada di Lastono Mm-mm. itu saya enggak tahu. Mungkin orang itu yang memindahkan ke situ. Yang memindahkan siapa-siapa Pak? Saya enggak tahu. Tapi Pak Nawi mengerti ya kalau di situ itu dulunya nggak ada batu dakon itu ya. Enggak ada, baru aja Pak, sekitar tahun 2006 ke atas itu. Oh, tahun 2006-an gitu ya. Iya. Itu ya. Jadi nggak ngerti kalau terus batu itu kalau memang benar ada hubungannya dengan Ki Rentep tadi itu. Iya. Kira-kira seberapa sakralnya Pak batu itu Pak? Kalau masalah sakralnya saya enggak mengerti. Ya tahunya bahwa di Kerajaan Kidul itu sebelah timur Bulog itu ada yaitu batu kuno atau batu peninggalan sejarah namanya batu dakon. Oh gitu. Cuma tahunya gitu saya itu. Terus masalah ada ini itu saya enggak tahu. Tapi kalau menurut pengetahuan pribadi Pak Nawi sendiri, batu tersebut memang memiliki arti atau semacam nilai sejarah bagi masyarakat Kerajaan Kidul Pak nggih? Iya, Kerajaan Kidul. Terus Lemah Bang Kidul. Lemah Bang Kidul, dulu Lemah Bang Kidul berarti Iya. ya. Kira-kira seberapa kuat Pak ikatan emosional masyarakat Lemah Bang Kidul atau Kerajaan Kidul terhadap batu dakon tersebut Pak? Mungkin jenengan tahu. Kalau masalah masyarakat situ yang jelas yang tahu ingin dipindah lagi asalnya. Oh, minta dipindah. Kira-kira begitu, tapi saya enggak pernah ada orang ngomong supaya pindah gitu, enggak pernah tahu. Enggak pernah Kalau dengar. menurut Pak Nawi sendiri mengingat batu itu tadi nilai sakral bagi masyarakat setempat ya, Iya. yang di Lemah Bang Kidul, terus tiba-tiba dipindah tanpa ada alasan tertentu. Menurut pendapatnya Pak Nawi sendiri, apakah perlu batu itu dikembalikan ke tempat asal, Pak? Ya menurut saya biar murni ya. Yang baik itu ya asalnya di Kerajaan Kidul, di Lemah Bang Kidul, ya di Lemah Bang Kidul biar Kembalikan biar tempat. murni. Jadi di Lastono itu biar ndak ada artinya awang-awangan bahwa ini ada batu dakon gitu ya. Asalnya ndak ada ya memang ndak ada. Ya gitu ya, nggak ada rekayasa. Iya. Batu lain dimasukkan seolah-olah ini pelengkap sakralnya Iya. tempat tersebut dan begitu. Tapi Pak Nawi paham ya kalau batu itu disakralkan oleh masyarakat Lemah Bang Kidul, Pak ya. Kira-kira gitu. Kalau saya ndak pernah dengar di artinya katanya Bapak itu disakralkan. Saya tahunya itu di Kerajaan Kidul ada batu dakon itu. Begitu ya. Tahun 2006
di atas ya. 2006 itu. Ya, kira-kira setelah gitu. itu ya, setelah. Karena saya melestarikan lokasi Lastono itu mulai tahun 2005. Oh, pertama kali berarti Pak Nawi ini ikut terlibat secara langsung untuk pelestarian tentang Lastono itu, yaitu petilasannya Syekh Siti Jenar ya. Iya, pertama bukan gitu, pertama membangun jembatan. Oh, jembatan penghubung itu ya, Iya. dari kampung ke lokasi petilasan gitu ya. Dulu itu justru pakai bambu. Oh, jalan jembatannya? Tujuannya gini, membangun itu pada waktu itu orang daerah Simpang 3 itu, katanya orang sini daerah Pertelon, Lingkungan itu ya. situ kan sudah banyak yang menempati di situ. Nah, dulu kalau ada orang meninggal tuh ngelipung, Pak. Oh, memutar. Terus oleh Pak Lurah Salehan dengan saya ngomong sama Mbah Jo, Mbah Jo yang punya tanah sebelah selatan makom itu. Mbah Jo, umpama niki diberi jalan untuk membawa mayit pas katil tuh. Sampai purun mboten. Nah, gitu. Jembatannya itu ya. Terus iya nak, ya orang dari Jogja kan itu. Oh, iya, asalnya ya. Asalnya. Iya nak. Mboten napa-napa. Bilangnya begitu. Ya akhirnya ya itu udah terus membangun jembatan pakai bambu. Ya terus lama-lama ya dengan masyarakat itu. Masyarakat setempat lah. Iya di situ. Terus lama-lama akhirnya oleh Pak Saleh dengan saya dibangun pondasi untuk jembatannya. Iya, pondasi untuk jembatan itu. Pondasinya kira-kira baru 60%, bangun bentangannya itu 60%, terus Pak Saleh meninggal. Awal-awalnya gitu. Nah, akhirnya lama-lama saya dengan masyarakat, saya waktu itu kepala dusun. Oh gitu, ya musyawarah, akhirnya dibentuk panitia, panitia kecil namanya. Daerah situ dibangun, akhirnya bisa terus pasang itu. Tahu-tahu banyak orang yang meninjau di situ, akhirnya pemikiran saling mengembang, akhirnya kreatif. Kreatif diusulkan supaya diberi pakai cor. Oh, anunya itu jembatannya itu. Iya, diganti cor. Ya akhirnya disetujui oleh orang-orang. Sampai sekarang dibangunlah jembatan itu Cor, iya, dicor cuma cukup katil itu tadi. Oh, untuk jalan ya. Iya, jalan. pakai relnya kereta api itu. Kereta api. Ya, terus dicor dengan semen, ya sudah jadi. Nah, jadi lama-lama akhirnya banyak pengunjung, banyak yang ngerti, langsung disedap oleh pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Disitulah diusulkan ke kabupaten, dibesarkan. Pak Nawi, itu kan sudah tercatat sebagai situs. Iya. Situs ya, sebagai salah satu cagar budaya, sebagai situs petilasannya Syekh Siti Jenar. Iya. Artinya itu sudah tidak boleh campur aduk antara pemakaman umum dengan situs tersebut, kan begitu kan? Iya. Berarti kan harus tersendirikan. Nah, untuk pengelolaan awal Pak yang ditunjuk oleh pemerintah terkait pada Lastono atau area petilasan Syekh Siti Jenar itu, waktu itu jenengan selaku kepala dusun sejauh mana ikut andil terlibat di dalamnya? Nah, saya tukang mengerahkan orang kerja bakti. Oh, itu dulu seperti apa bentuknya tahun 2005 itu Pak? Apa Ya. banyak
rerumputan atau pohon-pohon atau bagaimana itu? Iya Pak, pohon-pohon rerumputan itu. Mm-mm. Sampai saya beli arit, katanya orang sini arit Mm-mm. untuk membabat Untuk bebat apa? Rumput-rumput itu. rumput-rumput. Nah itu waktu itu kalau udah sarap Pak Jumari yang kita Yang tunjuk tunjuk di untuk situ. Terus bayar. apa yang pertama kali menemukan kalau tempat tersebut sebagai petilasannya Syekh Siti Jenar, menurut Iya. Pak Nawi siapa penemu pertama, Pak? Mulai saya kecil pun di situ disebut Lastono makam Syekh Siti Jenar. Oh gitu ya. Iya. Berarti udah lama memang di situ ya. Iya. Terus ketika jenengan tahu di situ ada apa tempat sebagai petilasannya Syekh Siti Jenar, jenengan waktu itu kan punya jabatan kepala dusun, Iya. punya pengaruh. Apa yang dilakukan jenengan untuk melestarikan atau nguri-nguri tempat Iya. tersebut sebagai salah satu peninggalan sejarah, Pak? Nah, kebetulan pada waktu itu masyarakat mencari tempat makam lagi, Mm, biar ndak bingung, disitulah mm, di apa perlu dibangun, perlu di apa dilestarikan tadi, untuk biar petilasannya ya. iya. Mm. Terus akhirnya petilasan itu dulu kan di anu kepang, Oh, terbuat dari semacam kulit itu ya. iya welit, nonjok ke bumi, ke tanah. Jadi nggak Jadi ada- kelihatan sakralnya loh, angker Iya, gitu ya. dulu. Terus lama-lama oleh orang-orang ya terus dibongkar, Mm, diganti lalang. 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 Berarti lalang di atas saja berarti ya. Iya, agak ditinggikan, akhirnya kelihatan. Terus setelah itu makin lama makin banyak pengunjungnya. Sampai sekarang ini ya. Iya. Hmm. Ya itu terus oleh teman-teman kita atau orang yang peduli di situ Hmm. selalu dia diawasi apa yang kurang, apa yang Oh, anu. dipugar terus menerus ya, diperbaiki ya. Terus akhirnya tahu-tahu terus dibangun itu. Itu eranya Bupati Ratna itu. Iya. Itu pembangunannya itu. Mm-mm. Karena sudah masuk situs kan begitu Iya. kan. Berarti waktu penemuan pertama itu memang betul nggak ada batu yang dimaksud tadi di batu dakon Batu itu. dakon. Oh, itu Nggak berarti, ada batu nggak ada. dakon itu. Berarti kembali ke batu dakon lagi. Kalau menurut jenengan lebih tepat dikembalikan atau dibiarkan, Pak, itu, Pak? Ya itu terserah dari masyarakat Lemabang Kidul. Tapi Oh, kalau gitu. menurut pendapat saya biar asli ya dikembalikan. Oh gitu, Menurut supaya ke saya. tempat asalnya. Asalnya di Lemabang Kidul kan gitu. Iya, ada nilai sejarahnya tadi. Ada nilai sejarahnya, jadi di situ ndak campur kan Iya. begitu. Iya, antara petilasan Syekh Siti Jenar dengan batu dakon itu dari Girentep. Itu kan sudah Iya. beda apa? Iya. Beda zaman, katakan beda cerita juga kan. Cuma itu. saya kan ndak tahu siapa yang memindahkan ke situ. Jenengan kan selaku kepala dusun, waktu itu ada nggak yang lapor, Pak Kadus, ini ada batu kami pindah, tak masukkan ke tempatnya Lastono atau bagaimana, pernah ada yang laporan gitu nggak? Ndak ada. Nggak ada. Berarti jenengan selaku kepala dusun waktu itu tidak tahu menahu, juga tidak pernah diberikan laporan kan gitu ya? Ndak dapat laporan. Akhirnya ya saya harus mencari siapa. Dan lagi masyarakat Kerajaan Kidul ndak ada kok yang Pak Nawi supaya pindah, ndak ada yang begitu. Tapi sekarang udah mulai kemarin sudah mulai ada yang meminta untuk pengembalian, termasuk Iya. penjaganya Girentep waktu itu minta untuk dikembalikan sana. Iya, saya sangat setuju kalau dipindah itu. Begitu ya. Iya, memang Alasannya ada. apa, Pak? Kalau setuju itu, Pak? Alasannya? Alasan saya. Ya, alasan sangat setuju tadi itu Iya, dipindah. sangat setuju itu biar murni, Oh gitu ya, nilai biar sejarahnya murni ya. ini Dari sejarah. masing-masing. Iya. Iya. Jadi ndak campur. Hmm, Jadi gitu, menurut saya begitu. Oke. Terus ada nggak mungkin pesan-pesan dari jenengan, Pak, untuk masalah ini, Pak? Terutama masalah proses bagaimana pengaturan pengembalian
ada nggak mungkin jenengan ada inisiatif rembuk atau musyawarah dengan tokoh-tokoh setempat, terutama dari Kidul sana, atau bagaimana Pak? Ya pesan saya ya pertama ya supaya dipindah, dan untuk pribadi saya karena keadaan saya ini kurang sehat, itu mudah-mudahan masyarakat Mabang Kidul mengerti harus dipindah. Gitu ya. Gitu. Sebagai haknya juga kaitan sejarah masa lalu. Iya. Gitu, ya. Jadi gitu. Jadi kalau saya sendiri sekarang ya nggak bisa Pak. Nggak bisa Karena apa-apa. keadaan fisik saya sekarang kan nggak bisa, nggak memungkinkan gitu. Oke, makasih Pak Nawi. Iya. Pemirsa netizen dimanapun berada, itu tadi penjelasan dari Pak Nawi atau Pak Sanawi yang secara kebetulan dalam proses masa lalu tahu banyak tentang hal itu. Bahkan seperti yang Anda dengar tadi, beliau juga punya inisiatif, bahkan keinginan seperti yang sudah disampaikan dengan jelas. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat positif bagi kita semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Nawi, mudah-mudahan selalu sehat. Ya. Amin, amin. Mengemukanya wacana pengembalian Batu Dakon ke tempat asalnya di daerah Lemabang Kidul atau Kerajaan Kidul juga disuarakan oleh beberapa tokoh dari lintas generasi seperti berikut ini. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, ini kebetulan tim petualangan wisata mistis berada di area petilasan Syekh Siti Jenar, yang salah satunya ini ada sebuah batu yang disakralkan. Ini batu ini merupakan batu yang konon diambil dari sebuah tempat yang enggak jauh dari tempat ini. Ini namanya Batu Dakon. Untuk lebih jelasnya, di samping saya hadir narasumber seorang tokoh muda yang mulai awal adanya petilasan Syekh Siti Jenar ini cukup kompeten dan mengetahui banyak seluk-beluknya. Assalamualaikum Pak Ripai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Namanya Pak Ahmad Ripai. Betul Pak. Pak Ahmad Ripai. Pak Ripai. Ini fokus kita bicara Batu Dakon ini ya. Batu Dakon ini. Nah, Batu Dakon ini konon ini bukan di sini asli tempatnya ya. Menurut Pak Ripai asalnya dari mana ini? Ini dahulunya letaknya di mana? Timurnya Bulog, tepatnya di Dusun Kerajaan Kidul. Desa Lemabang. Iya, masih Desa Lemabang Kulon, tepatnya di timur Bulog sini, di tepat pojokan sawah itu. Itu asal muasal batu itu letaknya di situ. Entah kenapa, terus kemudian dari warga Desa Lemabang Kulon sendiri berinisiatif untuk memindahkan batu tersebut ke situs Lastono ini. Nah, padahal sebetulnya itu letaknya di sana, di timurnya Bulog itu. Nah, dulu kan gini ceritanya Pak. Jadi persanggrahan Syekh Siti Jenar ini kan di sini ya, di sini. Ya, awal-awalnya ya didaftarkan menjadi salah satu situs di Banyuwangi. Kemungkinan inisiatif warga tersebut untuk menambah daya tarik daripada situs Lastono ini, kemudian batu ini dipindahkan ke sini. Kemungkinan seperti itu Pak. Saya kurang paham kalau artinya berarti batu ini batu tambahan ya? Iya, batu tambahan Pak, ya mungkin untuk pelengkap aja Pak. Gitu. Mungkin biar nilai kesakralan dari situs ini biar bertambah gitu. Kemungkinan maksud dan tujuan seperti itu. Tempat ini kan sudah sakral ya, sudah dikeramatkan. Dengan adanya batu ini berarti kan begitu penting. Berarti batu ini di tempat asal juga sangat sakral ya. Betul.
Jadi dulu juga sebetulnya batu ini nilai-nilai mistisnya sangat kental, Pak. Jadi di sana itu sangat sakral. Bahkan anak kecil pun ketika main-main di sana, atau istilah orang Banyuwangi itu kesambet, Pak. Jadi ketika habis main di sana itu pulang badannya panas dan sebagainya gitu kan. Dan anehnya itu enggak bisa diobati secara medis, harus diobati melalui doa-doa. Doa-doa. Nah, entah kenapa ketika batu ini dipindah di sini justru nilai-nilai kesakralannya itu jadi hilang gitu, Pak. Begitu. Iya. Pak Ripai, batu dakon ini kan kalau hasil wawancara kami dengan penjaga yang ada di makamnya Ki Rentep itu kan ini ada hubungan erat dengan Ki Rentep. Kira-kira seperti apa hubungan batu dakon dengan Ki Rentep itu? Kebetulan konon yang namanya Ki Rentep ini merupakan kepala desa Atau bekal ya? Ya, bekel, istilahnya bekel di desa Lemabang Kidul. Dulu masih Lemabang Kidul itu masih desa sendiri, belum masuk desa Lemabang Kulon. Nah, kebetulan bekelnya saat itu Ki Rentep. Nah, kemungkinan batu ini ya menurut ceritanya dari para sesepuh ya, bahwa ini memang peninggalan Ki Rentep. Oh gitu. Iya. Entah itu tempat pertapaannya Ki Rentep, entah itu mungkin benda-benda kesayangannya Ki Rentep, itu saya kurang paham. Yang jelas setahu saya, karena saya juga lahir di sini, asli orang sini, ya itu memang peninggalannya Ki Rentep yang letaknya berjauhan dari makamnya Ki Rentep. Terus gini, berarti kalau mendengar cerita itu batu dakon ini kan begitu penting bagi tempat tersebut. Dengan dipindahnya ini kan ada permintaan dari penjaganya hasil komunikasi gaib, penjaganya makam Ki Rentep ini minta dikembalikan. Apakah juga ini harus dikembalikan ke tempat asal? Ya seharusnya seperti itu, Pak. Ya. Karena bagaimanapun juga batu ini masih mempunyai ikatan emosional dengan warga Kerajaan Kidul, khususnya saya yang memang warga Kerajaan Kidul juga, gitu kan. Jadi saya rasa ya juga untuk menambah nilai-nilai kesakralan makam Ki Rentep ya sudah selayaknya harus dikembalikan batu. Oh gitu, ya. Sudah selayaknya harus dikembalikan. Rencananya apakah ini diagendakan secara khusus proses pengembaliannya dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat setempat atau bagaimana nanti? Yang jelas ini harus dimusyawarahkan dulu, Pak. Supaya nggak ada salah paham ya. Biar tidak ada salah paham antar tokoh, nanti kami kumpulkan termasuk tokoh-tokoh yang dulu berinisiatif memindah batu itu ke sini. Nanti kami musyawarahkan. Kalau sudah ada kesepakatan dipindah ke sana, ya kita pindah ke sana. Biar nggak ada konflik gitu, Pak ya. Oh gitu ya. Tapi intinya menurut Pak Ripai ini tetap harus dikembalikan pada tempat asal gitu ya. Ya harus. Karena ini berarti ada nilai-nilai nilai historis. Ya, nilai sejarahnya ada, Pak, di situ, Pak. Jadi dulu di sana ketika batu ini diletakkan masih di tempat asal ya, kerap kali dijadikan tujuan ritual, Pak, sebetulnya. Oh gitu ya, ya. Di tempat sana ya. Orang punya hajat dan sebagainya, orang mau selamatan itu semua ke sana, Pak, gitu. Tapi ketika batu ini diambil dari sana, justru di sana itu terbengkalai, Pak. Nggak dianggap sama orang itu, nggak dianggap sakral lagi, Pak. Karena nilai-nilai mistisnya sudah hilang. Setelah diambilnya batu dakon ini, apakah ada kejadian berikutnya mungkin yang dialami warga setempat atau bagaimana? Enggak, setahu saya nggak ada sih ya. Kalaupun ada sesuatu hal itu sudah kehendak Allah semua kan. Kalau ada orang mengatakan akibat pindah ini orang jadi begini, nggak boleh sebetulnya, itu musyrik gitu. Karena tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa kehendak Allah, Pak. Gitu. Itu intinya ya. Intinya gitu. Berarti mungkin ada pesan dari Pak Ripai untuk warga yang sesuai tadi, ada rencana musyawarah dulu, mungkin ada inisiatif mungkin. Ya inisiatifnya menurut saya harus segera dipindahkan aja ini batu ini. Nanti segera saya koordinasikan dengan beberapa tokoh di sini agar supaya dikembalikan ke tempat asal, Pak. Gitu. Baik Pak Ripai, terima kasih ya atas penjelasannya masalah dakon. Baik pemirsa,
kita nanti juga akan mewawancarai tokoh masyarakat lainnya untuk melengkapi sebenarnya gimana sih di masa lalu adanya batu dakon ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Jungle. Baiklah pemirsa netizen dimanapun berada, seperti yang kami janjikan kepada Anda bahwa ada juga tokoh masyarakat yang mewakili di, kalau terkenal dulu namanya Lemah Bang Kidul, Bang ya, yang sekarang menjadi Kerajaan Kidul kan begitu. Nah, perkenaan batu dakon ternyata memiliki sebuah kesakralan, bahkan hubungan historis di masa lalu, Pak ya. Nah, ini kepada samping saya salah satu tokoh dari Lemah Bang Kidul, tempat asal dari batu dakon ini. Nama jenengan siapa? Pak Panoto. Panoto. Panoto, panggilan ya, nama lengkapnya. Panoto Agomo. Panoto Agomo, berarti Panoto panut pada agama, Pak. Iya. Wah, luar biasa Pak namanya. Mudah-mudahan barokah, Pak ya. Pak Panoto. Pak Panoto, ini kita bicara batu dakon, Pak. Batu dakon. Petilasan sensitif ini kan baru dilakukan pembersihan kan pada tahun 2005. Nah, tahun-tahun berikutnya muncullah ini menurut keterangan dari Pak Sanawi kan begitu. Apa benar memang batu dakon ini dulunya sebelum ada di sini ini bertempat di daerah Lemah Bang Kidul, Pak? Iya. Gimana? Betul. Gimana ceritanya itu? Mulai sejak Bapak pernah kan di situ, Bapak saya kan rumah-rumah di situ. Oh, dia Kakak saya berarti di- itu di belakangnya Bulog Iya, itu ini berarti? batu dakon ini di belakangnya rumahnya kakaknya saya. Sekarang gitu. orangnya termigrasi ke itu mana itu? Sumatera, Kalimantan? Sumatera. Udah lama berarti ya? Ya udah lama. Pak, setahu Pak Panoto dulu, Iya. ketika masih batu ini berada di tempat sana, ini katanya kan disakralkan, Pak. Disakralkan oleh warga sana. Iya. Karena bahkan ada Dipuja dulu itu. Oh, dipuja ya? Iya, dipuja. Gimana Nah, ceritanya? lingkungannya itu bersih, nggak tahu. Yang bersihkan siapa nggak tahu ya? Kakak saya. Oh, Kan rumahnya kan di belakang, ini kan di belakangnya rumah. persis ya? Iya, di timurnya Dolok itu. Berarti ada tempat khusus itu ya? Iya. Berarti itu biasanya itu orang-orang sampai mensakralkan itu apa seperti misalnya orang punya gawe itu apa biasanya katanya juga ke sana dulu. Kalau sebagian sekitar lingkungan itu, di sebelahnya Makom, nah, di tempatnya Pak Edi itu, kadang-kadang ke sini, kadang-kadang ke Diantep. Kedua-duanya. waktu masih di Masih di sana. sana, ya. Oh gitu. Berarti bagi masyarakat setempat ini sangat-sangat sakral, Pak ya. Iya. Dan sangat dipuja, dihormati ya. Terus kalau bisa sampai di sini gimana ceritanya? Jenengan kan warga warga Yang setempat. ngambil itu nggak tahu kedengarnya waktu dakon itu saiki pindah ning anu lah sapa jumput wayahe kan runding Solo ngambil warga gini. Waktu telekono kok duduhake, tapi besok suatu saat insya Allah iku balik nang tempat itu. Itu keyakinan masyarakat setempat ya. Gitu. Terus setelah tahu batu itu ternyata di sini, Pak. Ini gimana warga setempat yang ada di Lemah Bang itu apa ada keinginan secara bersama-sama katanya ingin segera ini dikembalikan itu. Nggak ada tuntutan seperti itu. Yang penting meyakini suatu saat kalau memang batu itu asli dari Kerajaan Kidul, nanti besoknya pulang kembali ke tempat. Oh gitu keyakinannya. Keyakinannya. Tapi ada Nggak ada tuntutan sama sekali. ya? Nggak artinya kalau memang ini memang haknya sana kan menurut jenengan kan harusnya di mana? Apa tetap di sini atau tetap di sana, Pak? Di sana. Oh artinya harus dikembalikan. Iya, kembali. Pak Panoto,
waktu kami malam hari itu kan sempat berinteraksi, berkomunikasi dengan rohnya penjaga makam Ki Rentep, kan gitu. Salah satu Itu pesan. kan tukang bersih kan saya itu, yang tanam-tanam itu saya semua. Oh, di sana itu yang ya. punya lokasinya, yang punya tanya, itu kan begini. Ya sudah, yang penting saya bilang ini yang punya tanah itu Haji Ikhlas Fikri. ya. Nah, salah satu pesan malam itu, Pak, dari roh penjaga makam Ki Rentep itu kan meminta ini dikembalikan gitu, Iya, ke tempat asalnya. Kasihan sama si teman itu tadi. Oh, ada yang menjaganya itu ya. Ini, Iya. wah orangnya jenggotan, pegangnya tasbih. Istri saya kayak pernah ngimpi disejarahkan tempatnya itu. Oh, cerita. Saya waktu itu puasa. Saya waktu itu punya kelakuan puasa Senin Kemis. Jadi saya puasa, Muncul penjaganya istri saya itu ngimpi sama yang punya dakon ini. yang jaga. Iya. Itu apanya Ki Rentep itu? Apa hubungan masih saudara? Katanya ini kesayangannya Ki Rentep katanya waktu masih hidup. Iya, Hmm. tapi ada yang jaga di situ. Oh, maksudnya kesayangan Ki Rentep, tapi tempat batu ini memang ada yang menjaga khusus itu. Di lingkungan kerajaan itu memang miliknya Ki Rentep. Oh, gitu. Tapi mungkin Ki Rentep itu dulunya itu mungkin kayak saya punya barang saya harus penjaganya ada masing-masing. ya, harus dijaga, dipelihara. yang baik. Hmm. Mungkin itu. Oh. Wah, ada Terus orang selama batu ini nggak ada, gimana penjaganya yang tadi berjenggot-jenggot? masih ada. Terus gimana, nggak pernah mendatangi Pak Panoto? Pernah Gimana katanya itu? saya mau dikasih pusaka. Pusakanya itu di dalam kantongnya itu alah cuma sekian gitu. Tapi di dalamnya itu isinya gamal, pusaka kecil-kecil itu. Bentuknya apa ya? Bentuknya pusaka, tapi itu orang sakit apa saja. Oh, untuk pengobatan Untuk berarti pengobatan, ya. bukan main-main untuk kekuatan. Nah, untuk pengobatan. Untuk- Terus kaitannya dengan batu ini, pernah ada pesan nggak ke Pak Panoto setelah hilang itu batunya? Pindah tempat, katanya pindah tempat ini. Pernah pesan nggak melalui mimpi atau melalui bisikan-bisikan apa gitu? Kalau dengan istri saya, Pesannya. Itu pesan. Gimana katanya? nah, ini namanya apa ya? Batu dakon dalam Nggak, sini. iya, memang batu dakon. Umpama tempatnya itu tempat apa itu? Tempat Pengobatan ya. Ini kan ada berapa Iya. banyak lobang. Iya. Berarti tempat pengolahan ngeracik pengolahan ngeracik obat itu. itu kan. Makanya dakon. saya dikasih tahu itu. Hmm. Dikasih tahu orang tuli, orang yang kopok gitu Pak, itu yang kena santet. Di sini berarti. Itu Berarti ini memang untuk mengolah meracik semacam Mungkin, iya. obat-obatan begitu. Artinya Ki Rentep dan penjaganya ini memang waktu itu peduli pada dunia Kalau istri kesehatan. saya ditanya, waduh itu maritor, katanya saya itu nggak ngimpi, tapi orangnya itu kesah terang-terangan gini sama. Oh, kayak nyata gitu. Kayak nyata. Berarti ini pesannya selatunya apa termasuk pesan kepada istri sampean ini supaya dikembalikan atau bagaimana? Ya harus. Oh, Harus gitu ya. dikembalikan. Memang di sana nunggu kapan. Oh gitu ya, sampai sekarang ini nunggu ya. Iya, sampai sekarang. Tapi belum ada amarah Pak dari sana Pak ya. Enggak. Cuman dikhawatirkan marah itu ya. Orangnya itu orang, aduh, mungkin yang merawatnya jenggotnya sekian, rambutnya sudah ngapuk semua. Mabok itu memutih lah ya. Yang memutih semua. Pegangannya ini tasbih. Tasbih terus. Pak, setelah tahu pesan posisi batu di sini, terus pesan para penjaga batu dakon melalui istri jenengan seperti itu, ada nggak nanti mungkin inisiatif atau rencana jenengan bersama tokoh di sana untuk rembuk proses pengembaliannya atau pengambilannya lagi, Pak? Yang penting kalau cepat dikembalikan, disampurnakan yang baik,
yang seperti yang dulu itu sudah sana itu sudah. Terima kasih Terima ya. kasih banyak. Nah, artinya kalau nggak sampai, kalau tetap nggak dikembalikan bisa memicu masalah nanti di belakang hari gitu ya. Akan Ya kesalahan. saya kasihan yang ambil. Oh ya gitu. Apa kasihannya, Pak? Ya. Kenapa kasihan sama yang ambil? Apa Kalau menerima akibat? Iya. Oh gitu. Ke belakangnya itu. Oh gitu ya. Akibatnya seperti apa itu? Ya. Akibatnya Nggak seperti tahu Pak, entah itu rezekinya kurang, entah Atau itu nyawanya. apa, ya apa nyawanya melayang, apa dikasih beban apa itu. apa itu termasuk pesan atau ancaman dari penjaga Batu Dakon ini melalui istri jenengan atau bagaimana? Mungkin ada pesan seperti itu. Iya. Oh gitu ya. Oh pesannya seperti itu berarti. Saya kasihan. Yang ngambil itu ya. yang ngambil. Sedangkan saya yang ngambil itu siapa namanya, si A, si B, si C, nggak tahu orang. Oh gitu ya, ya. Yang penting itu masyarakat sana seluruh nggak ada tuntutan, nggak ada ribet, Pak. Nggak ada sampai, nggak ada sama sekali pun nggak ada. Cuma sana itu gimana ya? Mungkin besok asalnya batu dari sini, kapanpun bisa kembali ke sini. Artinya dikembalikan gitu ya. Ada lagi mungkin pesan Pak, terutama para yang ngambil ini, pesan mungkin seperti tadi disampaikan, Iya, ya suruh minta maaf lah. minta maaf dan Yang- mengembalikannya gitu ya. Namanya Boyo Dakon itu. Namanya, oh namanya Boyo Dakon. Boyo Ya? Dakon. Oh, jadi batunya batu dakon atau Batu apa? Dakon. Yang punya ini ya. Iya, suami istri. Oh, suami istri malah Suami sana istri, ya. iya. Kebetulan namanya dakon sehingga jadilah namanya batu Iya. dakon kan gitu. Baik Pak Panoto, matur nuwun nggih. Mudah-mudahan ini segera terselesaikan dengan baik sehingga menjadi lambang bagi masyarakat setempat, utamanya yang ada di lingkungan Lemabang gitu kan itu. Terima kasih pemirsa netizen dimanapun berada. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, salah satu tokoh, ini istrinya yang seringkali didatangi Pak nggih, Iya. datangi oleh penjaganya, Penjaganya. buyut Yang sepasang punya ya. itu, Pak, iya. Sepasang namanya buyut dakon kan Iya. itu. Salam budaya berbasis kearifan lokal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.